A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, Abdullah bin Umar meriwayatkan bagaimana takwa ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita perhatikan, puasa kita ini kan gunanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sama seperti puasa nih Pak. Makanan ada, minuman ada. Kita makan, kita minum kan nggak ada yang tahu. Tapi kita tidak mau makan, tidak mau minum. Itu namanya takwa. Nah, ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak, aman kita semua. Ini duit ada, tapi tidak duit kita, Pak. Kita ambil duit ini tidak ada yang tahu. Tapi kita tinggalkan karena Allah. Kan enak saudara Pak, cuman rata-rata gagal Pak. Duit ini nampak depan mata, kan tidak diambil gimana lah Pak ya. Jadi takwa itu sulit, tetapi kalau kita lakukan pas berbuka itu terasa bahagianya Pak. Artinya orang yang bertakwa itu dia akan merasakan kebahagiaan pada waktunya. Jadi ini yang dikatakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa diberikan Allah jalan keluar terhadap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi riwayat Abdullah bin Umar ini Pak, pernah ada jamaah haji dari Khurasan, kata Abdullah bin Umar, kehilangan uang yang cukup banyak. Jumlah uang yang hilang ini sekitar 100 dinar, lumayan lah, hampir 400 jutaan. Diumumkannya lah kepada para jamaah haji, wahai para jamaah haji, wahai orang-orang Mekah, aku telah kehilangan uang 100 dinar. Aku mohon siapa yang menemukan uangku dan mengembalikannya kepadaku, aku janji setiap habis sholat aku sebut namanya dan aku doakan dia kepada Allah. Diulang-ulangnya lah pengumuman ini Pak. Tidak ada satu orang pun yang maju kecuali satu orang tua, namanya Abu Ghiyad Al-Ansori. Sahabat Rasulullah juga di Pak, umurnya sudah tua saat itu, 80 tahun. Didekatinya pemuda yang kehilangan uang ini. Perlu kau ketahui anak muda, Mekah ini sekarang hidup orang sedang sulit. Tumbuhan sedang susah. Ternak banyak yang mati. Paceklik keadaan di Mekah ini. Bisa jadi yang menemukan uangmu itu orang yang sangat taat kepada Allah, yang menjaga dirinya dari memakan barang yang haram. Dan apabila kau berikanlah hadiah sedikit dari uang kau yang hilang itu, tentu pahala kau akan besar jadinya. Karena uangmu ditemukan oleh orang yang baik, kemudian kau berikan dia hadiah, tentu pahalanya sangat besar untukmu. Kata laki-laki Khurasan ini, tidak bisa Pak, masalahnya itu uang wasiat orang tua saya, jadi saya tidak berani ngasih. Sebanyak tuh duit kau hilang, doa orang mau kau kasih, mana mau orang kembalikannya. Ya kan pahit betul Pak, anggapan orang kan pahit betul ini. Uang hilang ratusan juta, dapat doa dapat, payah lah orang mau ngasih Pak. Jadi apa kata Abdullah bin Umar? Sepertinya aku yakin bahwa bapak inilah yang menemukan uang itu. Nah, jadi dia minta hadiah sebetulnya, cuma segan dia ngomong. Diikuti oleh Abdullah bin Umar Pak, Abu Ghiyad Al-Ansori ini pulang. Begitu sampai di rumahnya, terdengar oleh Abdullah bin Umar dia memanggil istrinya. Wahai Lubabah, keluarlah kau sebentar. Keluarlah istrinya Pak. Ada apa suamiku? Aku telah berjumpa dengan orang yang memiliki uang yang aku temui beberapa hari yang lalu. Nah, jadi rupanya memang betul dia Pak. Tapi parah orangnya. Udah baik-baik aku minta, ada kasihlah hadiah untuk orang yang menemukan uang itu. Nggak mau dia Lubabah, doa mau dikasihnya. Gimana menurut pendapat kau? Kata istrinya,
Ambil aja lah duit tuh, ngapa pula dia pikir lagi. Rezeki dari Allah tuh bang. Sudah 80 tahun umur kau, sudah 30 tahun lebih kita menikah, belum pernah hidup senang. Sementara kau taat beribadah. Mungkin inilah jalan Allah membukakan rezeki kita. Kan macam betul tuh, Bapak hati-hati kalau macam ini cara dia rayuan nih Pak, dia kadang macam betul Pak, secara logika itu kena betul. Inilah, sementara kalau kau memberikan makanan yang terbaik untuk istrimu, besar pahalamu di sisi Allah. Di rumah ini kita tinggal 9 orang, rumah kita ini seperti kandang kambing. Bangun rumah ini bagus-bagus, beri kami makanan yang layak, beri kami pakaian yang layak, kemudian kau belikan ke kambing, dan nanti kalau sudah terkumpul 100 dinar, kau kembalikan uang orang itu balik. Jadi di sini kita dapat pelajaran yang pertama apa Pak? Orang rajin beribadah tidak ada sangkut pautnya dengan kekayaan. Ini contohnya Pak ya, sahabat Rasulullah 80 tahun umurnya, rajin sholat berjamaah, hidup tetap miskin. Sementara orang banyak gue yang percuma aku sembahyangnya, hidup macam ini juga, susah juga, tidak ada hubungannya Pak. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, hati-hati terhadap talbisul iblis. Talbis iblis ini apa Pak? Perkataannya seolah-olah benar tapi melanggar syariat. Kan itu yang disampaikan istrinya Pak. Kan betul tuh, berbuat baik sama istri kan memang tinggi pahalanya dalam Islam. Cuman caranya tidak seperti ini itu. Akhirnya apa kata Abu Ghiyad Al-Ansori? Lubabah, 80 tahun umur aku, belum pernah aku ngasih kalian makanan yang haram, walaupun hidup aku susah. Sekarang udah mau masuk kubur aku, kau hasut aku untuk berkhianat kepada Allah. Aku tidak mau. Kau tahu tidak bagaimana Allah membalas kepadaku? Memang aku disusahkan dalam hal harta, tapi pernah tidak kau mendengar aku sakit? Tidak pernah. Nah itulah ganti dari Allah memberikan rezeki kepada aku. 80 tahun umur aku, tenaga aku masih macam anak muda. Aku masih bisa mengembala kambing, mencari rumput jauh. Jadi ini yang dikatakan Rasulullah Bu. Ada doa kita ini tidak dikabulkan Allah, tetapi diganti Allah dengan menjauhkan kita dari musibah. Nah, tapi kita tidak terasa kadang Pak. Yang kita tahu itu kan apa yang kita minta harus dikasih Allah. Macam bapak lah Pak, umur udah tua-tua tapi makan kambing masih bisa Pak. Kan rezeki itu Pak. Orang aja dapat undangan kekah naik tengkuknya langsung Pak. Belum makan kambing lagi. Kalau dapat undangan baru Pak naik langsung. Ada kekah cucu Pak apa nih Pak? Astagfirullahaladzim sakit tengkuk saya. Belum makan kambing lagi Pak. Bapak di sini kemarin makan kambing aman aja kan Pak? Waktu mau nyambut puasa walaupun tidak ada saya waktu itu Pak ya. Kesal juga saya sebetulnya rupa nyambung lagi kata Pak Ketua di rumah Ustadz Saidul Amin. Nah, jadi Pak ya, di sini kita tahu bahwa hati-hati terhadap rayuan yang sepertinya benar. Apa kata Abu Ghiyad Al-Ansori ini? Besok akan aku coba lagi meminta baik-baik sama dia. Daripada harus kita ambil biarlah kita minta. Jadi kata Abdullah bin Umar, tepat dugaan aku, berarti memang bapak inilah yang menemukan uangnya. Besoknya kembali orang laki-laki Khurasan itu mengumumkan, tolonglah para jamaah haji yang jumpa duit aku, tolong kasih sama aku. Pokoknya aku janji, aku doakan kalian setiap waktu sholat. Didekati balik oleh Abu Ghiyad Al-Ansori. Kau ini betul-betul pahit orangnya. Orang sedang susah di Mekah ini. Bisa jadi yang menemukan uang kau itu orang tua yang taat beribadah, yang menjaga dirinya dari yang haram. Besar pahala kau, apalagi sempat dia memang miskin. Berkali lipat kau diganti Allah. Menurut Bapak berapa yang layak saya kasih Pak untuk orang yang menemukan uang saya itu? Ya paling tidak 10% lah dari 100 dinar. Mungkin inilah awal mula fee 10% tuh Pak. Karena memang dalam riwayatnya sahih loh Pak, memang 10% dia minta. 10% dia minta, berarti sekitar 10 dinar Pak. Kan belum apa-apa lagi itu Pak. Daripada 90 dinar untuk kita, 10 dinar cuman. Kata orang ini, minta maaf saya Pak, saya tidak berani ngasih karena itu wasiat orang tua saya. Pokoknya saya janji Pak, kalau memang Bapak yang menemukannya, saya doakan Bapak. Sehabis saya sholat, Bapak tinggal sebut nama Bapak saya doakan kepada Allah. Nyerah aku, kata Abu Ghiyad Al-Ansori, memang aku yang menemukan.
Memang pahit kau ya, asli pahit kau, nggak mau ngasih sikit pun dia. Paling tidak tawar lah gitu Pak ya. Dari bawah 10 dinar mungkin mau nawar, nggak juga kau tawar, ya udahlah, yalah ikut aku ke rumah. Abdullah bin Umar tetap mengikuti ya Pak. Sampai di rumahnya Bu, terkejut orang Khurasan ini. Ini rumah Bapak? Iya, kenapa? Nggak ada Pak. Saya minta maaf, terkejut saya nengok rumah Bapak seperti ini. Ya udah kau tunggu aja di sini, biar kau ambil dulu duitnya. Rupa ditimbunnya duitnya di belakang rumahnya Pak. Dikasihnya, tolong kau hitung balik, betul enggak nih jumlahnya 100 dinar. Dihitung, ternyata betul. Kau janji mau ngasih doa kan? Iya Pak, tolong doakan aku setiap kau habis sholat. Minta ampunkan kepada Allah atas dosa-dosaku, karena telah menyembunyikan uangmu di rumahku. Itu aja aku minta. Minta doakan, minta ampun dia Pak, karena dia sudah betulnya memang dia. Terdiam Abdullah bin Umar dari jauh. Memang jujur orang tua ini, mau dia meminta daripada mencuri. Tidak dapat pun tidak ada masalah. Akhirnya apa kata laki-laki Khurasan ini? Saya tidak mau ngasih itu Pak. Saya diwasiatkan orang tua saya itu 300 dinar. Dia berwasiat 200 dinar silahkan kau ambil, tapi yang 100 dinar ini kasih sama orang yang membutuhkannya, yang menurut kau layak untuk menerimanya. Setelah menengok keadaan bapak udah setua ini masih bekerja, rumah bapak keadaannya seperti ini, rasanya memang bapak yang pantas untuk menerima uang 100 dinar. Nah itulah rahasia orang yang bertakwa. Begitu dikasih barulah bapak nih basa-basi Pak kan. Basa-basi kita kan ada gitu, kalau dikasih orang apa nih ya kan, itu tuh main betul tuh Pak ya. Kami para ustadz tuh paling hafal macam-macam itu tuh Pak. Kalau dikasih jamaah tuh macam-macam terkejut Pak, macam-macam tidak mau gitu Pak kan. Apa nih Pak ya? Nanti tidak dikasih lain menung di jalan tuh Bu, menung di jalan tuh. Maka saya tidak pernah mau macam itu Pak, kasih ambil tuh Pak ya. Macam ibu nolong tetangga ibu masak, pasti pulang dibungkus kan, kadang tuh Kak bawa lah sedikit, pasti ibu basa-basi kan, ngapa pula nih dibungkus-bungkus. Kita bertetangga Kak Ides nih, malas lah orang jadinya kan itu. Tapi coba tidak dibungkuskan Bu, sampai masjid cerita Pak, tidak ada otaknya tuh. Sebanyak itu ditolong masak, tidak terbungkuskan untuk dia. Nah jadi bertahan kita dalam ketakwaan Pak, Allah akan berikan rezeki secara tidak terduga-duga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.